kalian bekerja sama, ya, menjalin komunikasi yang baik, bekerja sama. Jangan hanya satu orang yang bekerja, yang lainnya diam-diam saja. Semua harus aktif dalam kelompok tersebut. Oke, nah? Bisa? Semua aktif dalam kelompok tersebut. Nah, semalam RKPD yang ibu bagi, ibu kumpul dan ibu bagi kembali. Nah, kalian selesaikan write experience, ya, experience. Silakan kau tuliskan di dalam RKPD 2 tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah kau lalui. Oke, nah, yang pernah kalian lalui, pilih sajalah salah satu, misalkan di dalam kelompok ini. Mungkin kalian ingin menceritakan masa lalu si Suryana, ya. Mungkin masa lalu itu kan bisa masa lalu yang menyenangkan, bisa pengalaman yang menyenangkan, bisa juga pengalaman yang menyedihkan. Itu semua dikatakan dengan pengalaman yang telah berlalu, ya, nah. Walaupun sedih-sedih dia pengalaman itu, walaupun senang, itu namanya pengalaman. Oke, ibu bagikan RKPD-nya. Nanti silakan kau berdiskusi dengan berkelompok. Dalam kelompok silakan kau bekerja sama seperti yang ibu katakan tadi. Nanti setelah kalian selesai membuat write your experience, setelah kalian selesai menuliskan pengalaman kalian, seperti biasa kita akan melakukan presentasi di depan. Oke, lakukan presentation with your group in front of your classroom. Ya, di depan kelasmu, di dalam kelas ini, depan kalian harus presentasi. Setiap kelompok. Oke, kita mulai understand. Oke, good, ya. Saya bagikan Markus. Silakan kalian. Oke, nanti kalian buat seperti bagian tabel ini dulu. Buat garis-garis besarnya apa saja yang mau kalian bahas, ya. Buat di sini. Buat seperti ini. Kalaupun tidak bisa, kalian gambar-gambar saja kalau bisa. Oke, paham kan? Oke, next. Syahira. Very Syahira. Fahrul. Oke, Fahrul. Harus bekerja sama, ya, nak, ya. Tidak boleh tidak bekerja, ya. Nah, kerjakan di sini, ya, sayangnya. Di sini. Tuliskan di sini. Mungkin pengalaman si Fahrul bisa, pengalaman si Azhar mungkin sampai giginya lepas dari situ. Ada pengalaman itu kan, Azhar? Ya kan? Oke, silakan nanti kalian buat seperti bagan alur ini dulu, baru kalian kembangkan. Buat dia mana orientasinya, mana eventnya, dan mana kesimpulannya, baru kalian tuliskan dia di sini. Teks. Paham, nak? Paham? Nanti kalau tidak paham, bisa tanya ibu kembali, ya, nak? Oke. Kelompok Rabi. Nah, silahkan dituliskan ya di sini, anakku. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti dulu dia gambar seperti bagian alur seperti ini, ya, buat aja, terus tuliskan, terus kembangkan. Baru kembangkan ya. Kan ini garis-garis besarnya sama, ya.
Mungkin dalam kelompok ini bisa pengalaman si Aurel, ya kan? Aurel experience, boleh ya? Up to you. Nah, kelompok 1 mungkin pengalamannya si Raffi atau si Joshua. Joshua, do you have your experience? Ada pengalaman lain? Gak ada. Ada kan? Gak mungkin. Setiap manusia itu pasti ada pengalamannya kan? Ada pengalaman yang telah berlalu yang pernah dialami. Oke, silakan kerjakan dengan bekerja sama. Oke. Open your dictionary to help you. Buka kamus untuk membantu ya nak ya. Buka kamusnya. Yang bawa kamus, buka kamusnya. Yang tidak bawa kamus, silakan kau berpikir sendiri. Aku bahasa Inggris dari kata per kata yang ingin kau tulis. Oke? Kau kalau kurang jelas, kau boleh silahkan bertanya dulu ya. Silakan. Oke nak, bekerja sama, saling dekat, saling mendekat ya. Bekerja sama. Ayo kelompok ini aktif, dana aktif. Ayo. Bagi ibu kumpulan ibu bagi kembali. Nah itu dia persentase dari grup terakhir ya Nak ya. This is presentation in your friend. Nah, ada yang tahu nggak? What is your friend presentation in front? Mau presentasikan tentang apa mereka di depan ini? Tentang? Hah? Tentang apa?
menjelaskan tentang kesehatan. Akan berbeda penyusunannya. Kalau banyak sekali jenis-jenis teks ya nak. Tapi kali ini kan kita sedang belajar yang kita pelajari tentang personal development. Jadi kalau kamu ingin menulis pengalamanmu, pengalaman pribadimu, ya, maka harus kau ikuti tahapannya. Atau disebut dengan generic structure. Oke? Ada yang disebut dengan orientation atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan orientasi atau disebutkan semalam ini juga sering disebut dengan tahapan pengenalan karena di dalam orientasi inilah diperkenalkan siapa tokoh yang sedang diceritakan dalam teks recount tersebut, di mana dia mengalami pengalaman itu, ya kan, dan kapan. Itu biasanya ada di dalam paragraf personal teks. Apa yang kau rasakan? Apakah kau senang karena sudah bisa mengetahui cara-cara menyusun sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadimu? Senang gak kau Fahri? Senang gak nak? Senang? Hah? Are you so happy? Yes? Oke, good ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah bisa lah kita tutup pertemuan kita kali ini ya tentang recount teks. Nanti kita akan berjumpa dengan materi yang lain lagi. Oke, jadi buka pembelajaran kita dengan membaca doa ya. Ada baiknya kita tutup dengan membaca doa. Coba Pak. Thank you. Oke. Nah, thank you for attention. Terima kasih ya atas perhatian kalian nak. Thank you for attention and see you next time.